Al-hikmatu saminatu wa sab'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyya qala al-imam Ahmad ibnu Ata'illah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Hikmah yang ke-178 daripada kitab Hikam Imam Ahmad ibnu Ata'illah Asyakandari rahimahullah berkata Imam Ahmad di dalam hikmah kitab Hikam juz 2 halaman 13 baris paling pinggir ke bawah. Tahaqquq bi awsafi yumiddakari. Imam Ahmad ibnu Ata'illah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrar. Berkata Imam Ahmad di dalam kitab Hikam, tahaqqaqa bi awsafi yumiddaka bi awsafihi tahaqqaq bi zullika yumiddaka bi izzi tahaqqaqa bi ajzika yumiddaka bi qudrati tahaqqaqa bi sufika yumiddaka bi hawli qawlihi bi hawli wa quwwatihi tahaqqaqa nyataakeun sira bi ausofika kelawan pirang-pirang sifat sira yumidaka maka maringi bantuan Allah ka ing sira tahaqqaqa nyataakeun sira bi ausofika kelawan pirang-pirang sifat sira yumidaka maka paling bantuane Allah ka ing sira bi ausofihi kelawan pirang-pirang sifat Allah summa fasola maka kali-kali maringi jalika ing mengkono dawu dikaulihi kelawan pangandikane ki musonib tahaqqaq nyataakeun sira bizullika kelawan dina sira yumidaka maka maringi bantuan Allah ka ing sira lawan bantuan Allah tahaqqaqa nyataakeun sira biizihi kelawan bantuan paringan Allah tahaqqaqa nyataakeun sira biazika kalawan ing apes sira yumidaka maka paring bantuane Allah ka ing sira bi qadrihi bi qudrati kalawan kekuasaan Allah tahaqqaq nyataakeun sira bi zituhika ing kadaipan sira yumituka maka paling bantuan Allah ka ing sira bihauli kalawan dayane Allah wa kuwati lan kekuatane Allah lan kekuatane Allah lan kekuatane
Allah. Maka sebelum membahas pengajian malam ini, perlu diketahui pengajian minggu lalu. In aradta urudal mawahib alaika sahihil faqr wal fakhr ladaika innama sadaqati il fuqara. Maka pengajian minggu lalu, inna aradta rudal mawahib alaika sahihil faqr wal fakhr ladaika. Apabila kita menghendaki datangnya macam-macam pemberian daripada Allah atas diri kita, bila mana kita menginginkan Allah memberikan sesuatu yang indah atas diri kita, bila mana kita mengharapkan datangnya beraneka macam mawahib, hadiah-hadiah daripada Allah, bila mana kita menghendaki datangnya beraneka macam bentuk laduni kauniyah atau asrarul ilahiyah atau mawahib daripada Allah, maka ini pengajian minggu lalu. Sahihil faqr wal fakhr, maka sahihkanlah, maka betulkanlah kefakiran itu di sisi engkau, kesusahan itu di sisi engkau. Maka ada syarat. Bila mana Allah ingin, bila mana kita ingin dikasih sama Allah mawahib, yaitu hadiah daripada Allah, sahihil faqr wal fakhr, maka benarkanlah kefakiran yang datang menyelimuti hidup. Maka benarkanlah sesuatu yang datang yang tidak menyenangkan hati daripada Allah. Maka ketika Allah hendak memberikan seseorang itu mawahib, hadiah daripada Allah, maka Allah kasih seseorang itu adalah masalah, maka Allah kasih seseorang tersebut musibah, maka Allah kasih seseorang itu kemiskinan dan kefakiran. Maka bila mana kefakiran datang di dalam kehidupan kita, maka benarkan kefakiran itu datang daripada Allah, dan syukuri atas kefakiran yang menyertai di dalam hidup kita. Ketika kita bisa mensyukuri atas kefakiran, atas kemiskinan yang Allah kehendaki atas kehidupan kita, maka di balik itu Allah kasih mawahib di dalam kehidupan kita. Karena di balik kesusahan yang Allah kehendaki atas hidup kita, di balik kefakiran yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, itu tersembunyi lumbung permata, itu tersembunyi beraneka macam mawahib, itu tersembunyi banyak hadiah-hadiah yang Allah telah persiapkan untuk diri kita. Karena kefakiran, kemiskinan, kesusahan, penyakit adalah bahasa sayang Tuhan terhadap seorang hambanya, yang mana seorang hambanya sebelumnya terlalu lalai dan jauh terhadap Allah, maka Allah panggil hambanya tersebut melalui kesusahan,
maka Allah panggil si hambanya tersebut melalui penderitaan. Maka Allah panggil si hambanya tersebut melalui penyakit. Maka di balik penyakit ada sesuatu mawahib yang telah Allah persiapkan untuk diri kita. Bila mana seseorang tersebut mensyukuri atas sesuatu pemberian daripada Allah, yaitu musibah tersebut. Bila mana seseorang tersebut mensyukuri atas pemberian daripada Allah berupa kesengsaraan tadi. Bila mana manusia tersebut mensyukuri atas pemberian Allah berupa penyakit tadi. Ketika seorang tersebut ridho dijadikan miskin sama Allah. Ketika seseorang itu ikhlas dan ridho dijadikan sengsara oleh Allah. Maka ketika ridho orang tersebut, maka Allah berikan mawahib di dalam hidupnya. Maka lahirlah di dalam batin seseorang tersebut laduni kauniyah, asroril ilahiyah. Bahkan yang lebih tinggi, orang tersebut akan mendapatkan makrifatullah daripada Allah. Maka bila mana kita ingin sampai kepada Allah, bila mana kita ingin diberikan sama Allah karamah, bila mana kita ingin diberikan sama Allah laduni, maka jadikanlah kemiskinan ini suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan masalah ini suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan penyakit ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila mana seseorang kemiskinan, kefakiran, kesusahan, kesengsaraan, bahkan penyakit dijadikan ayat baginya, dijadikan hari raya baginya, maka orang tersebut, kefakiran tersebut akan membawa dia datang kepada Allah. Maka kefakiran dan kemiskinan tersebut akan menjadi jalan thariqah baginya. Kadangkala kita ini nggak tahu apa sih tujuan kita dihidupkan sama Allah di dunia. Kita ini nggak tahu mahuliktu lihadza. Kenapa aku diciptakan sama Allah? Untuk apa aku diciptakan? Kenapa Allah menghendaki aku demikian? Kenapa Allah menghendaki aku seperti ini? Kita nggak tahu tujuan hidup. Kita nggak tahu tujuan kita di dunia. Kita nggak tahu tujuan kita dilahirkan. Kita ini kadang-kala nggak tahu tujuan kita. Kenapa kita dimiskinkan sama Allah? Kadang-kala kita ini nggak tahu tujuan kita. Kenapa kita diberi kekayaan sama Allah? Kadang-kala kita nggak tahu tujuan kita. Kenapa kita diberikan penyakit sama Allah? Maka orang-orang arif billah menjadikan kemiskinan itu sebagai thariqah. Orang-orang yang telah dekat dengan Allah, orang-orang yang dikehendaki baik sama Allah, ketika datang kemiskinan, maka kemiskinan tersebut dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dijadikan dia itu sengsara, maka kesengsaraan tersebut dijadikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Ketika dia diberikan penyakit, maka penyakit tersebut dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia diberikan kekayaan, maka kekayaan tersebut dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya tujuan hidup ini, segala sesuatu di alam dunia ini ada nggak yang terlepas daripada kekuasaan Allah? Nggak ada. Di dunia ini ada nggak yang terlepas daripada kehendak Allah? Nggak ada. Maka segala sesuatu di alam dunia ini adalah kehendak Allah. Maka segala sesuatu di alam dunia ini adalah kehendak Allah. Maka ketika kita miskin, maka kita dikehendaki miskin sama Allah. Maka ketika kita kaya, maka kita dikehendaki kaya sama Allah. Maka ketika kita sakit, maka kita dikehendaki sakit sama Allah.
Tapi orang yang hidup hatinya, yang telah melek ainul basyirah, yang telah terbuka mata hatinya, kemiskinan yang Allah kehendaki atas hidupnya dijadikan jalan thariqah baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penyakit yang Allah kehendaki atas dirinya dijadikan jalan thariqah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kesengsaraan yang dia alami dijadikan jalan thariqah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kesengsaraan yang dia alami dijadikan jalan thariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah fungsi daripada kehidupan ini. Kekayaan yang dikehendaki sama Allah dijadikan jalan thariqah baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita kekayaan ini dijadikan jalan untuk memenuhi nafsu. Kalau kita kesenangan ini dijadikan jalan untuk memenuhi nafsu. Maka tujuan kita di dunia ini nggak kekal. Kita di dunia ini nggak abadi. Kita selalu diburu oleh yang namanya mati dan kematian. Kematian adalah suatu kepastian yang akan datang menyelimuti hidup kita. Nggak ada orang yang kekal di alam dunia. Maka dengan waktu yang singkat ini, dengan waktu yang sedikit ini, kita di dunia, untuk apa tujuannya? Dengan waktu yang sesingkat ini kita di dunia, untuk apa tujuannya? Kemiskinan datang kehendak Allah. Penyakit datang kehendak Allah. Kekayaan datang kehendak Allah. Maka orang yang telah terbuka ainul basyirahnya, yang telah terbuka mata hatinya, yang sudah pahamu anillah, orang tersebut kemiskinan datang dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kemiskinan datang, kesusahan datang, kefakiran datang, kesengsaraan datang menyertai hidupnya, maka dia selalu nangis di hadapan Allah. Dia minta ampun di hadapan Allah. Dia selalu taubat di hadapan Allah. Dan dia selalu merasa hina di hadapan Allah. Ketika kemiskinan, kesengsaraan datang, dia berhadap kepada Allah. Dia nangis di hadapan Allah. Dia berkeluh kesah di hadapan Allah. Dia mengadu di hadapan Allah. Dia curhat di hadapan Allah. Maka jadilah kemiskinan itu suatu jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka itulah thariqah yang disebut thariqah kemiskinan. Ketika penyakit datang, dia lebih mengintrospeksi diri. Ya Allah, mungkin banyak kelalaian. Mungkin kakiku ketika dikasih kesehatan, banyak kakiku pergi ke tempat-tempat yang tidak engkau ridhoi. Maka Allah hentikan kakiku ini dengan datangnya penyakit. Maka Allah kasih aku agar terhindar daripada dosa dan maksiat dengan datangnya penyakit. Terima kasih ya Allah. Engkau sungguh baik ya Allah. Dan dia nangis di hadapan Allah. Dan dia berzikir di hadapan Allah. Maka penyakit yang datang di dalam kehidupannya, dia jadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah tujuan hidup. Dengan waktu yang sangat singkat, dengan waktu yang sangat sebentar, yang mana kita diburu dengan yang namanya kematian. Kematian pasti datang, entah nanti atau esok, datang kepada kehidupan kita. Sebelum kematian datang, mahulik tulihaza, harus tahu apa tujuan kita hidup. Kemiskinan datang, apa tujuan kita dimiskinkan? Penyakit datang, apa tujuan kita diberi penyakit? Kekayaan datang, apa tujuan kita diberi kekayaan? Ya kan? Orang-orang yang ainul basyirahnya telah terbuka. Kekayaan datang, Allah menghendaki dia kaya, maka kekayaannya dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kemiskinan datang, kemiskinan dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Ketika penyakit datang, maka penyakit dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah orang-orang khas, inilah orang-orang khusus, inilah orang-orang yang diberikan sama Allah laduni. Inilah orang-orang yang diberikan sama Allah karamat. Karena al-faqat, karena innal aradta urudal mawahib. Ketika seseorang tersebut ingin diberikan sama Allah mawahib, sahihil faqra wal faqah, maka sahihkanlah di dalam hatinya ketika kefakiran itu menyertai hidupnya. Itulah orang-orang yang akan diberikan sama Allah karunia yang begitu besar. Al-hikmatu saminatu wasab'un. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir dalam pengajian kemarin, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, apa itu fawaqaftu ala sairitu al-musilati ilallahi ta'ala fawajadtuha muzdahimata bisallikin. Kata Abdul Qadir Jilani, atau itu fawaqaftu, aku datang dan berhenti atas kakiku. Aku datang dan berhenti atas kalian torikoh-torikoh yang menyampaikan kepada Allah. Aku dapati pada torikoh-torikoh tersebut sesat dengan orang-orang salikin. Aku berhenti, kata Syekh Abdul Qadir, di majlis-majlis torikoh. Aku tidak melangkahkan kedua kakiku ke beraneka macam torikoh-torikoh yang mendatangkan kepada Allah. Karena aku dapati beraneka macam torikoh-torikoh tersebut sesat dan sempit. Karena penuh dengan orang-orang salikin. Summa waqaftu ala babi zuri wal iftikor. Kemudian aku berhenti di pintu kehinaan. Kemudian aku berhenti di pintu kefakiran. Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir, aku pilih jalan kefakiran, aku pilih jalan kehinaan. Fawajadtuhu khawfiyya, aku dapati jalan itu kosong daripada orang-orang salikin. Maka jadilah inilah torikoh yang terbaik. Jadilah inilah torikoh yang paling dekat, sepi dan kosong jalannya untuk datang dan berjumpa kepada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, aku ikut torikoh sono penuh. Jalannya menuju Allah itu sesak dengan orang-orang salih. Aku pindah ke torikoh ini penuh, sesak jalannya, dipenuhi orang-orang salih. Dan ketika aku masuk ke pintu torikoh kehinaan dan kefakiran, maka aku dapati jalan tersebut kosong dan sepi dan lancar untuk datang kepada Allah. Maka cara tercepat untuk datang kepada Allah, cara tercepat untuk bertorikoh adalah dengan melalui kemiskinan. Maka bersyukurlah ketika kemiskinan itu datang menyelimuti hidup kita. Karena ketika kemiskinan itu datang, Allah sedang menghendaki jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kata Syekh Abdul Qadir, jalan kemiskinan untuk datang kepada Allah itu enggak ada orang sama sekali, lancar jalannya. Enggak ada mau orang. Cara paling tercepat, kata Syekh Abdul Qadir. Maka bersyukur ketika datang ke kemiskinan. Jadikan kemiskinan itu suatu jalan, kata Syekh Abdul Qadir. Jalan thariqah bagimu, yang Allah telah persediakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Allah ini saking pedulinya sama kita sampai menyediakan kita jalan supaya lancar kepada Allah. Kadang-kala kita ini nggak connect saking pedulinya. Itu miskin. Nah, itu untuk orang-orang yang dikehendaki miskin. Al-hikmatu saminatu wa sab'un ba'dal mi'a minal hikamil atoiyah. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Tahaqqaqa bi awsafika yumiddaka bi awsafihi, tahaqqaq bi zullika bi zullika yumiddaka bi izzih, tahaqqaqa bi ajzika yumiduka bi qudrati, tahaqqaq bi tu'fika yumiduka bi qawli wa bi awsafi tahaqqaq bi zullika yumiddaka bi izzi, tahaqqaq bi ajzika yumiddaka bi qudrati, tahaqqaq bi du'fika yumiddaka bi hawli wa quwwati. Yang artinya tahaqqaq bi awsafik, pastikanlah, benarkanlah, sadarilah bahwa engkau bersifat dengan sifat-sifat engkau yang dhaif, bahwa engkau bersifat dengan sifat-sifat yang lemah dan hina. Bila mana engkau sudah sadar atas dirimu, yaitu engkau mempunyai sifat yang lemah, bahwa engkau mempunyai sifat yang dhaif, bahwa engkau mempunyai sifat yang hina, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan sifat-sifatnya. Tahaqqaq bi zullika yumiddaka bi izzi bi ajzika yumiduka bi qudratihi. Sadarilah dengan kehinaan kamu, sadarilah dengan kefakiran dan kehinaan dan kelemahan kamu, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kemuliaan. Bila mana kita sadar bahwa diri kita ini hina, bila mana kita ini sadar bahwa diri kita ini lemah, bila mana kita sadar bahwa diri kita ini kotor, maka niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kemuliaannya. Maka pastikanlah, sadarilah, benarkanlah dengan keterbatasan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kekuasaannya. Pastikanlah dengan kelemahan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan daya bihawli wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan Allah. Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini hina, ketika kita menyadari bahwa diri kita ini buruk, ketika kita menyadari bahwa diri kita ini kotor, maka nanti pasti Allah akan menyelimuti dirimu dengan sifat-sifatnya. Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini hina, ketika kita menyadari bahwa diri kita ini tidak punya apa-apa dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa, maka niscaya Allah akan memberikan engkau kemuliaannya. Ketika kita merasa diri kita ini kotor,
Ketika kita merasa diri kita ini hina, maka akan datang suatu kemuliaan. Ketika kita merasa diri kita mulia, maka yang datang adalah suatu kehinaan. Orang yang merasa dirinya mulia, itulah ada orang yang hina. Orang yang merasa dirinya kotor, itulah orang yang bersih. Orang yang merasa dirinya itu buruk, itulah orang yang mulia. Orang yang benar adalah orang yang merasa dirinya salah. Orang yang benar orang yang tidak benar adalah orang yang merasa dirinya benar. Orang yang tidak benar adalah orang yang merasa dirinya benar. Orang yang benar adalah orang yang tidak merasa dirinya benar. Kita pengen dikasih kemuliaan sama Allah. Kita pengen dikasih derajat yang tinggi sama Allah. Maka yang perlu kita sadari bahwa diri kita ini lemah, bahwa diri kita ini tidak mampu untuk berbuat apa-apa, dan kita tidak bergantung terhadap segala sesuatu apapun. Kita hanya bergantung kepada Allah, merasa hina dan merasa lemah di hadapan Allah. Maka nanti akan datang kemuliaan di dalam kehidupan kita. Karena syarat untuk menjadi mulia adalah ketika seseorang tersebut merasa dirinya itu lemah, merasa dirinya itu kotor. Atau maksudnya adalah i'taraf wa azhir awsafak. Akuilah, akui dan perlihatkan, akui dan nampakkan akan sifat-sifat engkau itu yang lemah. Jadi seorang hamba itu mesti mengakui dan menampakkan akan sifat-sifatnya. Sifat seorang hamba. Apa itu sifat seorang hamba? Yang mesti diakui dan yang mesti dinampakkan, yang mesti diperlihatkan. Minal fakri, yang pertama, daripada kefakiran. Tampakkan kefakiran, tampakkan kemiskinan. Kita ini nampaknya pengen mejing aja, pengen gaya aja, ya kan? Maka orang yang seperti itu malah fakir, difakirkan sama Allah. Selama masih ada itu di dalam hati kita, jauh sama ghina, jauh sama kekayaan. Pengen datang kemuliaan, merasa diri kita hina. Hinakan diri kita. Paling buruk-buruknya kita, paling hina-hinanya kita, paling kotor-kotornya kita, paling banyak dosanya kita, paling banyak maksiatnya kita, mulia akan dapat. Ketika kita merasa mulia, merasa baik, merasa udah lebih baik daripada orang lain, yang ada hina. Ini di mata manusia aja seperti itu. Kita suka nggak sama orang yang merasa dirinya baik? Suka nggak? Suka nggak sama orang yang merasa dirinya benar? Suka nggak? Sama Allah juga nggak suka. Kita suka nggak sama orang yang merasa dirinya itu lemah, dirinya nggak punya apa-apa, apa adanya, rendah diri, udah mau belangsak, kegayaan, begarang lihatnya, ya kan? Buaya, kacamata di atas, ya kan? Kayak patuh kemana-mana, di kantong juga diceban, sama rokok 2 batang. Jangankan Allah, kita kayak enak lihatnya, ya kan? Kita aja enak lihatnya. Merasa dirinya baik, merasa dirinya mulia, merasa dirinya bisa semuanya, bisa segala-galanya. Kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia nggak suka melihatnya. Apalagi ini Allah. Maka orang yang merasa dirinya mulia, orang yang merasa dirinya baik, pasti dihinakan sama Allah. Dan orang yang merasa dirinya hina, dan orang yang merasa dirinya kotor, pasti dimuliakan sama Allah. Dan orang yang merasa dirinya miskin,
orang yang merasa dirinya fakir, orang yang merasa dirinya tidak punya apa-apa, pasti dikayakan sama Allah. Maka nih, orang yang belagu pasti orang yang miskin. Ya kan? Orang yang agul mulu pasti orang yang miskin. Orang yang banyak duit mah biasa aja, apa adanya. Nanti. Jadi minal fakri, daripada kefakiran. Kita ini sebenarnya sifat yang melekat. Sifat yang melekat di dalam diri kita ini apa? Fakir. Itu sifat yang melekat. Aslinya kita, sifat asli kita ini fakir. Gimana enggak fakir? Brojol ke alam dunia punya baju ini enggak? Ada orang yang brojol ke alam dunia langsung punya baju? Enggak kan? Ada orang lahir ke alam dunia langsung punya baju, ada enggak? Enggak. Telanjang namanya. Hina kan? Enggak punya apa-apa kan? Ada bawa duit dari alam rahim, dari perut emaknya bawa duit dia, ada enggak? Maka yang sifat melekat di dalam diri kita ini yang fakir. Kalaupun itu ada kekayaan, itu sifatnya aridiyah. Apa sifat aridiyah? Mendatang. Dan sesuatu yang mendatang itu tidak akan bisa menghilangkan, apalagi mengubah yang awal. Ngerti? Sifat yang mendatang itu tidak akan bisa merubah yang awal. Wazulli, apalagi sifat kehinaan, itu melekat di dalam diri kita. Kita ini seorang hamba Allah yang mempunyai sifat dasar, yang mempunyai sifat asli, yaitu hina. Diciptakan dari yang hina dan pasti selalu hina. Kita ini diciptakan dari yang hina. Ya kan? Diciptakan dari apa kita? Dari lendir, hina. Siapa yang mau megang? Ngerti? Kita ini sifat asal kita ini hina. Maka sadarilah sifat-sifat yang melekat di dalam diri kita. Benarkanlah sifat-sifat yang melekat di dalam diri kita. Dan perlihatkanlah sifat-sifat yang melekat di dalam diri kita. Kalaupun ada orang tersebut mulia, itu hanya aridiyah, mendatang. Karena mungkin dia mulia karena punya ilmu. Ilmu itu mendatang. Kalau dia nggak mencari ilmu, nggak bakalan dapat. Terlahir ke alam dunia, ada orang lahir di alam dunia langsung pintar? Nggak ada. Langsung bisa ngomongnya nggak bisa, kita diajarin. Ngerti? Kalaupun misalkan dia mulia karena punya ilmu, itu sifatnya aridiyah, mendatang. Mulianya karena ilmu, bukan karena dirinya. Ngerti? Orang berilmu, mulianya karena ilmu. Nggak ada ilmu yang nggak mulia. Maka sifat aslinya apa? Ya hina. Dia jadi mulia karena mungkin dia mempunyai harta. Lalu dengan hartanya dia jadi mulia. Dia mulia karena punya jabatan. Lalu dengan jabatannya dia jadi mulia. Itu sifatnya aridiyah, mendatang. Harta mendatang, ilmu mendatang, jabatan pun mendatang. Sifat awalnya nggak punya jabatan. Sifat awalnya nggak kaya. Ada orang nggak kerja, nggak apa kaya, usaha dulu. Maka kekayaan menjadikan dia mulia. Ada orang nggak berilmu, mulia. Berilmu mulia karena dia mencari ilmu, maka dia jadi mulia. Sifat yang melekat, sifat dasarnya, sifat aslinya, ya bodoh. Maka sadarilah kita ini bodoh. Pintar cuma karena ilmu.
Sadarilah kita ini miskin, kaya hanya karena ada harta. Sadarilah bahwa kita ini mulia karena punya jabatan. Jabatan hilang, ya hilang. Maka segala sesuatu yang tadi itu sifatnya aridia, mendatang. Dan sesuatu yang mendatang tidak akan bisa merubah, apalagi menghilangkan yang awal. Wal akhzi, dan keterbatasan. Seorang hamba mempunyai sifat asli, yaitu terbatas. Gak bisa segala sesuatu itu harus sesuai dengan keinginan kita, gak bisa. Kita mau ini, gak bisa. Kita mau itu, nggak bisa. Maka itulah yang namanya terbatas. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, ilmu kita semua terbatas. Maka keterbatasan itu sifat asli kita. Wadokpi, kita ini lemah. Wagairiha, dan lain-lainnya, banyak sifat-sifat yang tadi. Sifat-sifat manusia itu asli. Nah, apabila kita mengakui dan menampakkan, memperlihatkan sifat-sifat kita yang asli tadi, ya ja'alkallah, niscaya Allah akan menjadikan engkau goniyan bihi, kaya dengan Allah. Nah, kalau kita mau mengakui bahwa kita ini fakir, kita mau mengakui bahwa diri kita ini sebenarnya miskin, sebenarnya tidak mempunyai apa-apa, segala sesuatunya diberikan sama Allah, kekayaan kita diberikan sama Allah, maka kekayaan yang ada di genggaman kita itu pemberian daripada Allah. Aslinya kita fakir, dan kita mengakui dan kita menyadari bahwa diri kita ini fakir. Kita menampakkan kefakiran kita, maka Allah akan menjadikan kita orang yang kaya bihi, dengan Allah. Ini kayanya dengan Allah, bukan kaya dengan bos, bukan kaya dengan jabatan, bukan kaya dengan kebun. Orang yang kaya dengan kebun, kebunnya hilang, miskin. Orang yang kaya dengan jabatan, jabatannya runtuh, miskin. Orang yang kaya dengan pekerjaan, pekerjaannya hilang, miskin. Tapi orang yang goniyan bihi, orang yang kaya dengan Allah, Allah tidak akan runtuh, Allah tidak akan hilang, dan Allah tidak akan dhaif. Orang yang kaya dengan Allah seperti siapa? Dari kisah kemarin, Abdurrahman bin Auf. Usahanya ini dijual sama Abdurrahman bin Auf. Datang kekayaan dari ngalor. Kekayaannya burus dari barat, datang kekayaannya dari wetan. Nanti kalau orang udah gonian bihi, kerjaan ini hilang, datang kerjaan yang baru. Usaha ini hilang, datang usaha yang baru. Jadi mustahil untuk miskin. Bagaimana caranya supaya kita ini mustahil untuk miskin? Maka ini, tunjukkan dan nampakkan kefakiran kita. Buru-buru. Baru punya motor aja jalannya beda. Ya kan? Baru, ya kan? Ya kan? Baru dapat duit objekan jual beli, dapat 5 juta. Udah nyari orang penraktir. Gagah jalannya. Kita ini. Makanya bilang sampai hidup. Ngerti? Karena enggak waganian bihi, enggak kaya dengan Allah. Orang yang kaya dengan Allah adalah seseorang yang memperlihatkan, dia menampakkan dirinya itu fakir. Biasa aja. Bukan susah hati, baru dapat nikmat sedikit, udah ngejelengir. Ya kan? Baru kaya dikit, udah kecil ngelihat orang. Baru lancar usaha dikit,
Udah manggil orang nggak pakai nama, ngerti? Melarat orang yang kayak gitu. Ngerti nggak? Karena apa? Karena dia nggak kaya dengan Allah, dia kaya dengan usahanya. Karena dia nggak kaya dengan Allah, dia kaya dengan perkebunannya. Kebunnya hilang, miskin. Pekerjaannya hilang, miskin. Jabatannya hilang, miskin. Tapi orang yang kaya kepada Allah, jabatan hilang, ada usaha. Nggak turun usaha. Penguangannya. Usahanya hilang, ada kerjaan yang lain. Kerjaan yang lain, ada. Inilah orang yang wagonian bi. Gimana caranya untuk mencapai wagonian bi tersebut? Kaya dengan Allah tersebut, tampakkan kefakiran. Ngerti? Boro-boro lu baru punya duit dikit nggak mau duduk sama orang belangsak kalau pas tahlilan. Nyari siapa nih yang agak anuan dikit, agak pantesan, sekasta lah mendingan sama gua. Iya kan? Nggak mau kita bebeloonan diem sama orang-orang belangsak, orang tani, orang bebek, orang gini. Pasti dia pengennya ditaruh di depan, dipajang kayak golek, ya kan kayak gitu. Maka apa? Belangsak terus orang yang kayak gitu. Tapi orang yang akan diberikan sama Allah wagonian bihi, kekayaan dengan Allah, dia dimanapun dia merasa fakir. Gua duduk sama orang angon bebek, emang asalnya gua fakir. Gua duduk sama orang gila, emang asalnya gua gila. Gua duduk sama orang idiot, emang asalnya gua bodoh. Ngerti? Kita mau udah beda. Naik motor aja nih. Dedi, kemana? Enggak mau lu nyautin. Ya kan? Ya kan? Enggak mau nyautin itu. Gengsi. Ngerti? Coba yang manggilin polisi atau lurah atau pejabat atau ini. Kemana? Ada di sini. Lah cowok ya langsung. Ya kan? Nah, langsung itu orang-orang kayak gitu. Sebenarnya mudah untuk menjadi gonian bihi. Mudah. Memang gengsinya yang terlalu tinggi. Kadangkala gengsi itu yang menghalangi kekayaan kita itu datang. Sampai di sini paham? Coba biasa aja. Mau gabung sama Dedi, gabung. Mau gabung sama ini, gabung. Mau gabung sama ini, gabung. Mau beloonan sama orang beloon, gabung. Mau pepintaran sama orang pintar, gabung. Enggak memperlakukan diri kita istimewa karena dasarnya hina. Ini yang susah ini. Ya kan? Diundangnya kita pilih-pilih ya kan? Diundangnya pilih-pilih. Nggak bakalan datang. Yaj'alkallah, niscaya Allah akan mendatangkan engkau gonian bihi, kaya dengan Allah. Bila mana engkau merasa dirimu fakir dan menampakkan kemiskinan di dalam dirimu. Kalau kita mengakui kita ini fakir, kita tampakkan kefakiran itu, maka Allah akan menjadikan kita orang yang kaya bihi dengan Allah. Kayaknya ini dengan Allah, bukan dengan emas. Kayaknya ini dengan Allah, bukan dengan uang. Kayaknya ini dengan Allah, bukan dengan kebun. Kalau kaya dengan uang, uangnya hilang miskin. Kalau kaya dengan emas, emasnya hilang miskin. Kalau kaya dengan kebun, kebunnya hilang miskin. Tapi kalau kayanya dengan Allah, orang kaya ya dengan Allah, duitnya hilang, Allah tetap ada. Dan Allah datangkan duit itu dari mata angin yang lain. Kekayaannya pun kekal bila mana dengan Allah. Tapi bila mana orang tersebut kaya dengan Allah, orang ini kaya dengan Allah, maka Allah itu kekal kekayaannya. Nah, jadi apabila kita mengakui dan menampakkan kefakiran kita, maka Allah akan menjadikan kita orang yang kaya dengan Allah.
maka kita tidak akan bergantung lagi kepada selain Allah. Kita ini bergantung terhadap uang, makanya ditinggalin sama uang miskin. Kita ini bergantung dengan kebun, ditinggalin sama kebun miskin. Kita ini bergantung dengan jabatan, jabatannya hilang miskin. Maka jangan sekali-kali kita bergantung dengan semua yang bersifat aditiyah, yang bersifat mendatang. Apa yang bukan sifat mendatang? Yaitu Allah. Maka cukup Allah menjadi gantungan atas diri kita. Dan kita menampakkan sifat kelemahan kita di hadapan Allah. Nah, kita sudah di titik tidak bergantung kepada siapapun. Bila mana kita menampakkan sifat kehinaan diri kita. Ada orang yang bergantung dengan bosnya. Begitu bosnya jatuh, maka dia pun jatuh. Ada orang yang bergantung dengan kawannya. Ketika kawannya pergi, maka dia kehilangan. Ada orang yang bergantung dengan pangkat, maka pangkatnya runtuh, dia pun runtuh. Ada orang yang bergantung terhadap harta, hartanya hilang, dia pun miskin. Nah, kalau orang bergantung kepada Allah, Allah selalu kekal, dan Allah selalu kuat, dan Allah selalu kaya. Maka yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia orang yang kaya, ghaniyan bihi, kaya dengan Allah, azizan bihi, dan mulia dengan Allah. Gimana nih? Tadi kekayaan kuncinya tadi tuh. Kekayaan kuncinya tadi. Sekarang kemiskinan, sekarang kemuliaan. Gimana caranya Allah memuliakan kita? Azizan bihi, mulia dengan Allah. Ada orang mulia dengan harta, hartanya hilang, tidak mulia. Ada orang mulia dengan pangkat, pangkatnya hilang, dia tidak mulia. Ada orang mulia dengan jabatan, jabatannya runtuh, mulianya hilang. Ada orang mulia dengan kebun, kebunnya hilang, kemuliaan ikut hilang. Banyak orang lagi kaya nih dimuliai, diagung-agungin, diempok-empok, pas belangsak aja dikata-katain. Kenapa? Itulah bergantung terhadap pangkat, bergantung terhadap jabatan, bergantung terhadap harta. Tapi lihat orang-orang soleh, dia mulia dengan Allah. Apa bisa hilang kemuliaannya? Ada orang mulia nih dengan harta, hartanya hilang, mulianya hilang. Ada orang mulia nih dengan jabatan, jabatannya runtuh, mulianya hilang. Tapi lihat orang-orang soleh, lihat orang-orang mulia, lihat orang-orang yang dekat dengan Allah. Sampai udah dikubur ratusan tahun, sampai udah dikubur ratusan tahun, dia tetap mulia. Oh, banyak kuburannya didatengin sama orang. Pada ngapain itu orang? Ya kan? Nanti sampai udah mati ratusan tahun, didatengin sama orang banyak. Sirna nggak kemuliaannya itu? Nyampe kiamat nggak bakalan sirna itu kemuliaannya. Kalau kita mulia dengan harta, mati, lupa orang sama kita. Kalau kita mulia sama jabatan, jabatannya hilang, nggak mulia lagi. Walaupun jabatannya hilang, lagi menjabat mati, lupa orang sama kita. Ada orang mulia dengan jabatan, mati, habis karena setahun lagi orang pada lupa sama dia, ya kan? Nanti. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, jangankan setahun 2 tahun meninggalnya, udah ratusan tahun, Wali Songo udah ratusan tahun, Sepuro udah ratusan tahun, masih tetap mulia. Kenapa dia bisa mulia demikian? Enggak runtuh kemuliaannya.
Bahkan kematian pun tidak meruntuhkan kemuliaannya. Kita ini pura-pura nih mati, miskin aja udah meruntuh kemuliaan kita. Kita ini pura-pura nih mati, hilang jabatan pun udah runtuh kemuliaan kita. Tapi lihat orang-orang soleh, udah mati ratusan tahun, kemuliaannya tetap ada. Masih disegenin sama orang, ya kan? Masih dimuliakan sama orang. Itulah orang yang mulia dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu kekal, maka kemuliaannya pun kekal. Tapi kalau mulia dengan harta, jangankan udah mati, masih hidup hartanya nggak ada, jadi hina. Maka mulialah dengan Allah. Mulia dengan Allah itu gimana caranya? Mulia dengan Allah jikalau kita mengakui kehinaan kita. Merasa hina, gua mah duduknya sama Dedi aja, nggak mau. Orang-orang gede mulu takut tuh. Padahal duitnya banyak tuh orang. Banyak kan kayak gitu. Orang yang baru nemu duit, baru dapat duit, baru OKB, udah main duduknya di depan, baik. Itu orang bangsa. Jikalau kita mengakui kehinaan kita, sadar kita ini hina, dasarnya hina, pinter karena belajar. Kalau nggak belajar mah bodoh. Maka Allah akan jadikan kita mulia dengan Allah. Mulia dengan Allah. Biasa aja. Mau ngobrol sama siapa biasa. Mau nongkrong sama siapa biasa. Enggak ada sekat dan enggak ada perbedaan antara dirinya dengan yang lain. Kita mau nongkrong tukang bebek udah awam. Itu. Fala yuhimnuka ahad ila azallahu. Dan tidak ada orang yang menghinakan engkau. Wah, bila mana nih? Bila mana orang tersebut sudah menghinakan dirinya. Dia menghinakan dirinya, merasa dirinya kotor, merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya selalu bermaksiat di hadapan Allah. Sampai kesombongan itu enggak tumbuh sama sekali. Bila mana seseorang tersebut sudah menghinakan dirinya, wala yudhinuka ahad illa azallah. Dan tidak ada orang yang menghinakan engkau melainkan Allah hinakan dia. Orang yang sudah dimuliakan sama Allah, ada orang yang menghinakan, dia yang dihinakan sama Allah. Ngerti? Maka jangan fokus sama makhluk. Ini baru yang ngomongin jelek dan buruk kita baru 1-2 orang udah goyang. Ya kan? Ngerti? Berarti kita terlalu fokus sama makhluk. Kalau kita yakin kepada Allah dan menghina, merasa diri kita hina sama Allah, sekalipun ada yang menghinakan kita, melainkan Allah hinakan dia secara langsung. Kalau kita orang yang mulia dengan Allah, maka siapapun yang coba-coba menghinakan kita, dia akan dihinakan oleh Allah. Jangan takut dihinakan. Emang dasarnya hina. Ngerti? Sekalipun ada orang yang menghinakan kita, Allah yang menghinakan dia. Jangan kita balas. Ada orang yang ngomongin buruk sama kita. Kalau pengen Allah datangkan keburukan kepada orang tersebut, jangan diomong buruk lagi. Ngerti? Kalau kita omong buruk lagi, ya nggak didatangkan keburukan sama Allah, ya kita sama-sama buruk. Ngerti? Kalau kita dihinakan sama orang, jangan menghinakan balik. Orang tersebut nggak akan dihinakan sama Allah, karena kita sama-sama hina.
Contohnya begitu, rahasianya kayak gitu. Gimana caranya kita menjadi orang yang mulia dengan Allah? Akui. Nampakkan bahwa kita ini orang yang hina. Qadiron bih. Kalau kita pengen dimuliakan sama Allah, maka akui diri kita ini orang hina dan nampakkan diri kita ini orang hina. Biasa-biasa aja lah. Belagu. Sunnah. Ngerti? Udah kayak kiai, udah kayak haji macam apa tahu dah. Akui, nampakkan bahwa kita ini orang yang hina, maka akan dimuliakan sama Allah. Qadiran bihi, bila kita mengakui bahwa kita ini serba terbatas. Ini untuk mencari ilmu nih. Rahasianya. Bila mana kita mengakui diri kita ini terbatas, kita nggak tahu apa-apa, nggak sok tahu. Baru belajar dikit udah sok tahu. Semua orang diceramahin, semua orang dinasihatin. Baru belajar dikit udah sok tahu, udah pang benernya, udah pang pinternya, udah pang segala-galanya. Baru belajar sedikit, baru nyantri setahun 2 tahun. Mending nyantri mah baru ikut ngaji-ngaji malam minggu doang, itu paling sok tahu. Ustadznya diceramahin terus sama dia. Merasa dirinya. Nah ini gak boleh. Qadiran bihi, bila mana kita mengakui bahwa kita ini serba terbatas pemahaman, keilmuan dan lain-lain serba terbatas, maka Allah akan jadikan kita orang yang kuasa dengan Allah. Haitsu Allah al-karomah tariqul addah. Sekira-kira Allah akan berikan engkau yaitu karamat yang merobek akal pikiran. Sekira-kira Allah akan memberikan engkau karamat yang merobek adat. Nah, kalau kita mengakui kita ini terbatas, serba tidak tahu, serba bodoh, kita akui dan kita nampakkan kita ini terbatas, maka Allah akan berikan kita karamat yang tidak masuk di akal. Punya pengen karamat tuh, kalau pengen manjur tuh, kayak gitu, kunci hatinya tuh. Seperti katoi zaman wal makan, contohnya katoi zaman melipat waktu. Ini ke sebuah keramat yang merobek akal. Akalnya dirobek sama dia. Seperti melipat waktu. Misal orang normal sholat 400 rakaat ini butuh waktu 3 jam. Ini orang normal, sholat 400 rakaat itu butuh waktu 3 jam. Kalau orang yang sholat 400 rakaat itu cuma 5 menit. Ini orang warikul ada, katoi zaman namanya, melipat waktu. Orang normal biasanya sholat 400 rakaat ini kan 3 jam. Tapi pas giliran dia sholat 400 rakaat cuma 5 menit. Berarti ini orang bisa merobek waktu. Dihitung sama yang gerakannya pelan. Ngerti? Ya kan? Perasaan lama itu yang nungguin. Tapi pas lihat jam, baru 5 menit. Kadang-kadang ada orang yang seperti ada orang ibaratnya normalnya ngapalin menghatamkan Al-Quran butuh 4 jam. Dia dari Isya ke Maghrib udah hatam 2 kali balik. Pas didengerin, ya benar bacaannya, terlalu cepat kagak, terlalu lambat kagak.
Berarti dia mempunyai karamat yang disebut atau zaman, melipat waktu aja dilipat sama dia. Gimana caranya tuh? Akui diri kita hina, akui diri kita tidak bisa apa-apa, akui diri kita ini benar-benar lemah. Padahal kalau orang ini mencari ilmu, mencari tirakat, kenapa itu nggak datang? Karena kondisi hatinya itu ketika baru beres wiridan 10 hari sama puasa mati geni aja, udah, mana nih orang yang sakit? Mana nih orang yang kesurupan? Ya kan? Makanya enggak sakti. Apalagi buka pelang. Terapi al-kubuntu. Sekira-kira Allah berikan engkau karamat yang merobek adat. Nah, kalau kita mengakui keterbatasan kita, kita akui dan kita nampakkan kita ini terbatas, maka Allah berikan kita itu khariqul adah dan karamat-karamat yang lain. Bisa nyembuhin orang yang sakit, bisa mengobati dan menyadarkan orang yang gila, dan bisa segala macam suatu hal yang merobek adat, merobek akal pikiran. Orang ibaratnya sakit, kudu minum paracetamol, antibiotik ini selama 3 hari, pas dipegang sama dia air putih. Ini namanya khariqul adah. Bagaimana caranya supaya kita bisa demikian? Rasakan diri kita ini hina, rasakan diri kita ini tidak mampu apa-apa, serba terbatas. Menampakkan keterbatasan dirinya, qawiyan bihi, Allah jadikan dia orang yang kuat dengan Allah. Kalau kita mengakui dan menampakkan kelemahan kita, maka Allah akan jadikan kita orang yang kuat dengan Allah. Wala yuqimuka ahadun illa ghalabahullah. Maka tidak ada orang yang menandingi engkau melainkan Allah kalahkan dia. Ini luar biasa. Nanti ketika kita mengakui dan menampakkan diri kita ini lemah, bisa apa nggak bisa apa, lemah diri kita. Bukan di hadapan makhluk. Ngaku lemah di hadapan manusia mah itu ngarah di alam. Nanti ngaku lemah di hadapan manusia mah ngarah di alam. Ngaku lemah di hadapan Allah dan ngaku lemah di hadapan diri kita sendiri. Ketika kita menampakkan kelemahan diri kita, Allah akan jadikan kita orang yang kuat dengan Allah. Wala yuqimuka, maka Allah tidak akan maka tidak ada orang yang menandingi engkau melainkan Allah kalahkan dia. Gak perlu wirid nganti santet. Para kiai, para orang-orang soleh ngelawan santet itu tidur. Nanti para orang-orang soleh, para orang-orang yang anti berajanya tidur, ngolor sama ngobrol, udah. Nanti karena di sini tidak ada orang yang akan menandingi engkau melainkan Allah kalahkan di ya Allah, karena dia hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung terhadap zikir. Ada santet zikir, berarti bergantungnya terhadap zikir. Maka ketika nggak zikir, melet, sakit-sakit lah. Wala yuqimuka ahadun illa ghalabahullah, maka tidak ada orang yang akan menandingi engkau melainkan Allah kalahkan dia. Siapa coba-coba ada orang yang menantang dia atau ada orang yang menantang dia, maka dia akan dikalahkan sama Allah. Ayo, lu orang-orang soleh coba kalahkan dia. Yang ada gini, yang ini. Dia nggak ngapa-ngapain, mau molor doang ya.
Yang ada lu yang aur-auran dan maka Allah yang akan kalahkan dia. Kenapa bisa demikian? Karena dia sudah dijadikan orang yang kuat bihi dengan Allah. Wa qawiyan bihi, dia sudah menjadi orang yang kuat dengan Allah. Nah, itu adalah buahnya. Itu adalah samroh. Kalau kita mau mengakui sifat-sifat dasar seorang hamba. Jadi ketika kita mengakui lemah, maka akan buahnya seperti ini. Kita mengakui diri kita ini bodoh, maka buahnya seperti ini. Kita mengakui diri kita ini fakir, maka buahnya kekayaan. Seperti itu. Itu buah semua itu. Buah semua. Wallahu a'lam bishawab.